Karena sejak dulu itu memang ada anggapan bahwa para habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi begitu dibuka faktanya, ternyata para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Sehingga yang namanya kuwalat itu sudah tidak ada lagi. Sekarang kita akan membacakan tulisan terbaru di RMI NU Banten pada tanggal 2 Oktober 2023. Judulnya Rapor Merah Kezaliman Oknum-Oknum Habaib Ba'alawi Mu'asal Yaman. Tidak semua Habib zalim dan yang salah hanya oknumnya saja, tapi kebanyakan Habib gagal menegur oknum saudaranya, terkesan membiarkan sehingga kezaliman oknum Habib Ba'alawi Mu'asal Yaman di negeri ini terjadi dari abad ke abad. Yang nomor 1, pada abad ke-9 Hijriah atau abad ke-15 Masehi, oknum Habib mulai mencangkokkan nasab leluhurnya yakni Ubaidillah atau Abdullah sebagai keturunan Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak. Padahal tidak ada data dari abad ke-4 hingga abad ke-9 Hijriah mendata hal tersebut. Apalagi hasil tes genetik dari kromosom Y atau tes Y-DNA abad ke-21 Masehi membuktikan kepalsuan nasab mereka sebagai trah garis laki Alawiyin. Kemudian yang nomor 2, pada abad ke-18 Masehi, oknum Ba'alawi yakni Ratu Syarifah Fatimah beserta menantu sekaligus keponakannya yakni Syarifah Abdullah mengkudeta tahta Sultan Banten yakni Sultan Zainul Arifin pada tahun 1750 Masehi sehingga menimbulkan konflik perlawanan perang yang dipimpin oleh Kyai Tapa dan Tubagus Buang hingga tahun 1752 Masehi. Kemudian nomor 3, pada abad ke-19 Masehi, Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya Antek atau PNS penjajah Belanda mengeluarkan fatwa yang pro pemerintah Hindia Belanda yang melarang melakukan perlawanan jihad terhadap penjajah. Padahal para kiai Nusantara sebelumnya telah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah. Sehingga fatwa Mufti Betawi memecah belah persatuan umat Islam untuk melawan penjajah. Kemudian nomor 4, abad ke-20 Masehi, pemberontakan PKI dipimpin oleh oknum Habib Ba'alawi yakni Habib D.N. Aidit, Habib Ahmad Sofyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah. Kemudian nomor 5, abad ke-21 Masehi. Ini ada beberapa catatan ya pada abad ke-21 Masehi ini ya. A. Ceramah orasi Habib Rizik yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, menghina Gus Dur, menghina Jokowi atau kepala negara, menghina keluarga Wali Songo sebagai begal nasab dan belajar di kandang kebu dan lain sebagainya. Jadi catatannya banyak sekali ya untuk oknum bernama Pak Rizik Syihab ini ya. Kemudian nomor 2 atau B, Habib Bahar bin Smith menghina Wali Songo tidak punya anak cucu, cacian curut anjing babi, berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 7 atau 70 kiai yang alim. Ini kan fatwa yang sesat dan sangat menghina orang pribumi Nusantara. Kemudian nomor 3 atau C, Habib Taufik Assegaf menghina kiai yang dekat dengan pemerintah semisal anjing dan menghina perjuangan keluarga Wali Songo semisal jangkrik dan dikasih speker. Artinya dia merendahkan para kiai atau ulama yang masih jalur Wali Songo dengan mengatakan jangkrik yang dikasih speker. Jadi suara-suara para ulama atau kiai Nusantara itu oleh Pak Taufik Assegaf ini kan dianggap sebagai jangkrik itu ya. Jadi sempat viral ya beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian nomor 4 atau D, pembunuhan santri dan keluarganya oleh Habib Ali Hinduan sudah divonis mati sejak tahun 2012 tapi hingga kini belum dieksekusi. Ya, ini menjadi pertanyaan besar, kenapa kok sampai sekarang belum dieksekusi? Padahal sudah divonis pada tahun 2012 yang lalu. Kemudian nomor 5 atau E, pembelokan sejarah nasab silsilah atau begal nasab dan kuburan serta makam oleh HLY terkait KRT Sumo di Ningrat, Panembahan Girilaya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Terboyo dan lain sebagainya. Dan di sini ditulis HLY ini maksudnya Habib Lutfi bin Yahya itu ya. Kemudian nomor berapa tadi? 6 atau F. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor merendahkan makam kewalian Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di bawah makam kewalian leluhur Ba'alawi Muhammad Faqih Muqaddam dan menyatakan Nusantara atau Indonesia atau Jawi atau Jawa adalah milik Aulia Tarim. Ini semacam penjajahan doktrin kultural dan spiritual ya. Kemudian G,
Habib Rayhan Al-Qadri bilang kalau kiai yang menikahi Syarifah atau Habibah bukanlah kiai tapi taek. Ya, yang bilang ini yang taek. Kemudian Habib Zainal Abidin Assegaf dan Alidin Assegaf, Naqobatul Ashraf mendustakan nasab Wali Songo dan keluarga keturunannya. Ini perlu diluruskan ya, yang bernama Habib Zainal Abidin Assegaf dan Alidin Assegaf ini ya. Kemudian Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menyatakan doktrin orang yang mengoreksi Habib mirip seperti iblis. Wah, ini tuduhan yang sangat kejam. Orang mengoreksi nasab Ba'alawi dianggap iblis. Lah sebenarnya siapa yang iblis itu? Padahal kan jelas sebagaimana kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa nasab Ba'alawi itu hingga saat ini tidak bisa membantah atau membuktikan kalau nasab mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi yang iblis itu siapa? Kemudian persekusi Habib dan pendukungnya. Dan hal ini terjadi di beberapa tempat ketika ada orang pribumi atau kiai pribumi Nusantara yang melakukan kritik atau apa ya istilahnya itu membenarkan oknum Habib yang bersalah, itu tidak diterima dengan baik tapi justru dilakukan persekusi dengan berbagai cara yang intinya itu menakut-nakuti agar orang itu tidak bersuara lagi. Jadi banyak sekali ya ternyata ya. Karena oknum Habib Ba'alai pada zalim dan dasar utamanya karena sombong akan nasabnya, maka perlu dibuka fakta ilmiah bahwa meski tidak semua Habib salah dan zalim, tapi semua Habib Ba'alawi muasal Yaman bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW atau bukan Alawiyin garis laki-laki. Jangan salah sangka, dianggap logika melenceng karena salah dianggap palsu nasabnya. Tapi karena zalim keterlaluan karena sombong nasab, maka dibukalah fakta ilmiah ketidakbenaran nasabnya supaya tidak sombong dan zalim lagi. Dulu orang pada takut meluruskan karena takut kualat, karena sekedar prasangka baik kepada turunan Nabi. Padahal Nabi bersabda, andai Fatimah anakku mencuri akan kupotong tangannya. Apalagi yang turunan jauh, apalagi yang cuma menyangka turunan Nabi, tapi fakta ilmiahnya bukan. Sekarang bukan zamannya lagi takut kualat kepada Habib. Kalau ada Habib salah harus diluruskan, apalagi mereka aslinya secara ilmu genetik terah Yahudi Yaman Bani Khazar, bukan terah Imam Ali dan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan dendam tapi perlu disampaikan kepada masyarakat luas agar pada waras dan sadar. Merdeka di negeri sendiri. Penulis adalah RTB Mogi Nurfadil Satya Tirtayasa. Jadi kita akan menyikapi untuk yang terakhir ini tentang kualat. Jadi memang sejak dulu mungkin doktrin kualat itu sangat melekat kuat di hati masyarakat di Indonesia ya. Karena sejak dulu itu memang ada anggapan bahwa para habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi begitu dibuka faktanya ternyata para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Sehingga yang namanya kualat itu sudah tidak ada lagi.